Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Fitrianti dengan NIM 230404502027 yang akan memaparkan profil tokoh filsafat yang bernama Jeremy Bentham beserta aliran pemikirannya dan hubungannya dengan konteks dunia konseling. Jeremy Bentham lahir di London, Inggris pada 15 Februari 1748 yang merupakan putra dari pengacara kaya Jeremiah Bentham dan istrinya Alicia Whitehorn. Jeremy Bentham masuk ke Universitas Oxford pada usianya yang ke-12 tahun dan lulus pada usia 15 tahun. Dia kemudian mempelajari hukum dan mulai bekerja pada usia 19 tahun. Sebenarnya, dia tidak pernah membukakan hukum karena sejak awal dia terlibat dalam reformasi sistem hukum Inggris yang dia rasa sulit dipraktikkan dan aneh, baik dalam hal teorinya maupun prosedurnya, serta tidak manusiawi dan tidak adil. Praktik ketidakadilan sosial membuat Bentham sebagai seorang mahasiswa hukum sangat berminat terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan moralitas publik. Ia banyak menulis tentang permasalahan etika, politik, dan hukum. Dalam rentang usianya yang cukup panjang, Bentham selalu bersemangat untuk menerapkan ide-ide praktisnya. Ia menjadi pemimpin dari sebuah kelompok yang dikenal sebagai para radikal filosofis yang menjadi ujung tombak dari gerakan reformasi liberal. Gerakan ini banyak menyoroti persoalan seputar pendidikan, hukum tentang aktivitas seksual, korupsi dalam institusi-institusi publik, penyelenggaraan, dan pengelolaan penjara. Filsafat ini kemudian dikenal sebagai utilitarianisme. Dinamakan demikian karena menilai setiap tindakan berdasarkan utilitasnya, yakni keberagamannya dalam membawakan konsekuensi-konsekuensi. Para pendukung filsafat ini menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam bidang moralitas individu, kebijakan politik, hukum, dan sosial. Filsafat ini sangat terlihat dalam memengaruhi pemerintahan Inggris, the greatest good of the greatest number, yang artinya kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Prinsip ini sudah menjadi ungkapan keseharian yang sudah sangat akrab di telinga setiap orang Inggris. Jeremy Bentham meninggal dunia pada 6 Juni 1832 di London. Setelah Jeremy Bentham meninggal, tubuhnya dibedah di hadapan teman-temannya dan direkonstruksi dengan lilin dan dikenakan pakaiannya sendiri. Kemudian, tubuh tersebut diletakkan di kotak kaca dan berada di University College London. Hal ini sesuai dengan permintaan Jeremy Bentham. Berikut kontribusi Bentham dalam konteks dunia konseling. Yang pertama, Bentham memberikan kontribusi pada pemikiran etika yang mempertimbangkan konsekuensi tindakan. Dalam konteks konseling, pemikiran ini dapat diaplikasikan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai hasil terbaik bagi konseling. Yang kedua, pemikiran Bentham menekankan pada kebahagiaan dan kepuasan sebagai nilai utama. Dalam dunia konseling, hal ini dapat tercermin dalam penekanan pada kesejahteraan emosional, konseling, dan usaha untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, utilitarianisme Bentham menekankan asas kesejahteraan yang juga dapat diterapkan dalam konteks konseling, memberikan pelayanan sosial yang merata dan memperhatikan kebutuhan sebanyak mungkin orang menjadi relevan dalam pendekatan ini. Dan yang terakhir, pendekatan utilitarianisme dapat digunakan dalam mengevaluasi efektivitas program konseling dan intervensi. Apakah suatu tindakan atau program memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi individu atau Nah, perlu diingatkan bahwa meskipun kontribusi Bentham dalam konteks konseling bisa diidentifikasi,
utilitarianisme juga menghadapi kritik dan pendekatan etika ini tidak selalu diterapkan secara langsung dalam praktik konseling modern. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.